Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Pada hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus ini, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka bukalah mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada hari ini firman Tuhan bagi kita diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan bagi kita. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya apabila ada seorang orang tua yang akan meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, katakanlah dia mau meninggal, maka biasanya pesan-pesannya yang terakhir disebut sebagai wasiat terakhir. Dan akan menjadi perhatian atau kenangan utama bagi seluruh keluarganya. Nah, demikian pula kalau dikatakan Yesus yang sesaat sebelum kenaikannya ke surga, ia memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Rangkaian pesan-pesan terakhir daripada Yesus kepada murid-murid berkaitan erat dengan sebentuk amanat atau pengutusan untuk memberitakan Injil kepada segenap bangsa sampai kepada seluruh ujung bumi. Itu kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pertobatan, keselamatan, dan penghakiman Allah, dan juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Nah, pesan terakhir daripada Yesus sesaat sebelum kenaikannya ke surga adalah hal yang paling dan harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena pesan itu bukan hanya kepada murid-murid sebenarnya.
Pada waktu itu iya, tetapi saat ini pesan itu juga menjadi pesan atau amanat bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena pemberitaan Injil adalah merupakan tugas utama daripada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Memberitakan Injil secara verbal perkataan, dari perbuatan tingkah laku kita, termasuk dengan mempergunakan media sosial yang kita miliki sekarang, kita harus menceritakan Yesus lewat itu. Supaya apa? Supaya kita menggenapi apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Supaya kita melaksanakan tugas itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu dan kita harus paham, kita percaya kepada Yesus, khususnya orang Batak, adalah karena buah pemberitaan yang dilakukan oleh Munson dan Liman. Kemudian juga oleh Nommensen yang datang ke tanah Batak pada waktu itu, bahkan nyawanya pun harus terancam. Munson dan Liman mati dimakan orang Batak, dan Nommensen sendiri pun sampai banyak hal yang dilakukan orang Batak mencoba membunuh dia. Tetapi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, Injil itu harus tetap diberitakan. Dan kita adalah buah daripada darah martir. Makanya kita percaya kepada Kristus. Tetapi sesungguhnya di belakangan ini, gereja-gereja banyak yang diam dan tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Ada banyak mimbar-mimbar yang diisi bukan lagi menceritakan Yesus, mengajak orang untuk bertobat, tetapi adalah mengagungkan dirinya. Bagaimana supaya diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya menikmati Tuhan dengan segala kelimpahan dan lain sebagainya. Bukan lagi menceritakan Yesus, kebanyakan menceritakan berfokus kepada dirinya sendiri, pengalaman-pengalamannya dan hal lain sebagainya. Sesungguhnya mimbar-mimbar gereja belakangan ini banyak diisi oleh hal-hal yang tidak lagi merupakan hal yang seharusnya diberitakan lewat pemberitaan firman itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus pasal 16, 15 sampai dengan 20 ini sebagai amanat Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil itu. Injil itu harus diberitakan. Kenapa diberitakan? Di dalam bahasa aslinya, kata beritakanlah itu memiliki arti. Pertama, mewartakan atau memproklamasikan. Yang kedua, memberitahukan atau membuat orang menjadi tahu. Dan yang ketiga adalah mengajarkan. Itulah lingkup daripada pemberitaan Injil kita. Jadi ketika kita memberitakan Injil, maka di sana kita mewartakan, memproklamasikan. Kemudian di sana juga kita memberitahukan atau membuat orang menjadi tahu, mengerti, dan juga mengajarkan. Jadi kita memproklamirkan atau mewartakan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu sudah diberikan kepada dunia. Dengan demikian, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu bahwa sekarang di dalam Yesus itu ada keselamatan. Kemudian kita juga mengajarkan keselamatan di dalam Yesus sehingga orang mengerti keadaan dirinya yang berdosa dan bagaimana caranya dia dibebaskan. Jadi menjadi saksi Kristus, memberitakan Kristus, yang diberitakan itu adalah bagaimana Yesus sebagai juru selamat menghapus dosa. Peristiwa salib itu di mana Kristus mati di kayu salib adalah hal yang harus diberitakan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit dari kematian itu dan naik ke surga, kemudian menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Itu harus diberitakan supaya setiap orang. Kemudian, kenapa Yesus mati? Orang harus menyadari bahwa Yesus mati karena dosa-dosa. Jadi bagaimana caranya orang diselamatkan? Mereka harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang harus diproklamirkan, berita tentang Yesus itu. Jadi sekali lagi bukan menceritakan diri, keberadaan kita, tetapi menceritakan Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, kemudian naik ke surga, dan kemudian nanti Yesus itu akan datang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah yang harus kita
sampaikan. Selebihnya kemudian setelah kita menyampaikan itu kepada orang, tergantung apakah orang itu mau membuka hatinya atau tidak. Apakah mereka mau meresponi firman Tuhan atau tidak. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita, Yesus sampaikan, beritakanlah. Apakah dia menerima itu atau tidak? Itu lepas daripada tugas dan tanggung jawab kita. Yang penting bagi kita adalah menyampaikan itu. Dan harus kita pahami, pemberitaan kita memiliki konsekuensi. Konsekuensi tersebut juga bagian dari berita yang harus disampaikan. Memberitahukan konsekuensi menjadikan setiap jiwa memiliki pilihan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Konsekuensinya adalah siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Dan yang tidak percaya, dia akan binasa kekal. Maka berita ini harus tetap kita sampaikan. Supaya setiap orang kemudian tahu ketika dia memilih untuk tidak percaya kepada Kristus, maka ada bagian dia yaitu neraka selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam Yohanes 3:16 itu, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi dari nats khotbah kita hari ini, Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita untuk kita perhatikan. Yaitu yang pertama, Allah mau memberikan kesempatan kepada manusia sebagai mitranya dalam misi keselamatan umat manusia. Jadi Tuhan mau kita menjadi mitranya untuk menyampaikan berita kebenaran itu. Yang kedua adalah Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia. Kalau kita membaca tadi di ayatnya yang ke-17 itu, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maksudnya adalah bahwa Tuhan menyertai para pemberita-pemberita Injil. Tuhan tidak membiarkan orang itu sendirian. Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita tidak berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam pewartaan Injil Kristus. Ia senantiasa dan mendampingi, menyertai umatnya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak mengutus umatnya tanpa perlengkapan perang, tetapi mereka diberikan kuasa. Untuk apa? Mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Tuhan kasih kuasa. Tuhan sertai dan Tuhan kasih kuasa. Ayat yang ke-17 tadi sampai dengan yang ke-18 itu. Kita melihat itu. Bahwa semua tanda yang menyertai pelayanan mereka membuktikan bahwa kuasa Yesus itu tetap beserta orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebagai penutup, ada sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1864, tepatnya tanggal 20 September di Tanah Batak, di mana Igor Ludwig Nommensen mau persembahkan kesombawan di atas Barita Dionan Sitahuru. Pada waktu itu ada ribuan orang Batak yang datang, dan Ludwig Nommensen akan dibunuh menjadi kurban persembahan kepada Sombaon pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi yang dilakukan Nommensen pada saat itu adalah dia tegar menghadapi tantangan. Kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Angin puting beliung luar biasa menghantam tempat itu. Pesta itu dibubarkan, hujan deras turun. Bukan oleh Nommensen, tetapi oleh kuasa Tuhan yang membuat datang hujan, angin yang sangat kencang, sehingga acara itu pun akhirnya bubar. Dan pada waktu itu, sejak saat itu, banyak orang Batak yang datang kepada Kristus. Banyak orang percaya, orang Batak, terbuka jalan bagi Nommensen untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada bangsa yang terkenal dengan kekejaman dan kebuasan itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kisah nyata tentang Nommensen, bahwa Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, Yesus tetap berkuasa. Di masa pandemi ini, baiklah kita orang-orang percaya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menyampaikan firman kepada orang-orang yang lemah.
sehingga akan semakin banyak orang diteguhkan, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan Dia, Kristus itu, akan tetap menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Jadi melalui nas firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan Yesus sampaikan menjadi motivasi, semangat, sukacita untuk memberitakan Injil, untuk terus berjuang dalam hidup dan pekerjaan kita masing-masing. Yesus pulang ke sorga, kita pun pergi memberitakan Injil. Kemana? Ke tempat di mana kita Tuhan utus. Apakah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, dimanapun kita berada, sampaikanlah firman Tuhan. Sampaikanlah berita sukacita dari firman yang hidup itu, dan firman yang sudah bersama-sama dengan kita sekarang, yaitu Alkitab yang kita miliki. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, seperti firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa kami harus menjadi pemberita Injil. Kadang kala mulut kami susah untuk menyampaikannya, tapi kami tahu bahwa Yesus menyertai orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kami untuk menjadi mitra, menyampaikan berita Injil itu, berita keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami semua Tuhan pakai di tempat di mana kami berada untuk menyampaikan berita sukacita yang datangnya daripada firman itu. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah Engkau, berkatilah kami semua yang hari ini boleh mengikuti ibadah. Di dalam semua pergumulan persoalan kami, kiranya Tuhan yang boleh menjawabnya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.